Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuanya memang banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pulang dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengarkan di sana dengan jelas hati Tuhan yang tergerak hatinya karena melihat adanya domba-domba yang digambarkan tanpa gembala. Kalau domba-domba yang digambarkan tanpa gembala, domba-domba sendiri akan bingung untuk mencari tempat di mana mereka harus cari makan. Mereka juga mengalami kebingungan jalan mana yang harus mereka lalui. Kawanan lalui itu di mana? Pendek kata, hampir semua kehidupannya menjadi kacau dan balau. Jadi kacau balau. Di sini kita bisa melihat situasi yang ada. Nah, Tuhan tergerak hatinya karena menginginkan supaya kawanan itu mendapatkan hal yang baik pula. Karena domba berarti tanda bahwa ini adalah memang pilihan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan bahwa kalau demikian butuh orang untuk mengembalakan mereka. Para murid diutus oleh Tuhan untuk menjadi gembala bagi mereka. Namun tidak hanya sekedar diutus, tapi diberi kemampuan. Kemampuan untuk bisa mengembalakan itu supaya roh-roh jahat yang mengganggu langkah gembala dan juga langkah domba itu menjadi hilang. Kekuasaannya adalah salah satunya adalah mengusir kuasa-kuasa roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan di sana diungkapkan bahwa kemampuan itu adalah kemampuan untuk memampukan gembala untuk melakukan domba-domba supaya domba-domba ini tetap dalam keadaan sehat. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang baik bagi gembala dan sekaligus domba. Nah, sekarang bacaan Injil ini berbicara apa untuk kita? Bacaan Injil ini berbicara untuk kita supaya kita itu mau untuk diutus. Sebetulnya kekuasaan, kemampuan dari Tuhan itu akan muncul dengan sendirinya kalau kita merasakan dengan sadar bahwa kita mau untuk diutus oleh Tuhan. Kesanggupan ini itu membuat kita mengalami dan mendapatkan kemampuan, kekuasaan atau kewibawaan dari Tuhan sendiri. Kalau kita sendiri mengatakan, "Oh ya, saya tidak usah diutus, tapi saya akan mengerjakannya," berarti kemampuan diri kita pribadi yang dicoba untuk menggembalakannya itu. Dan kadangkala justru tanpa restu Tuhan, tanpa pengutusan dari Tuhan, kita sendiri akan mengalami tantangan dan rintangan yang seringkali justru menjegal hidup kita. Tetapi kalau kita mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan,
saya siap untuk mengembalakannya, saya siap untuk diutus sebagai pelayanmu dan melayani domba-domba yang lain, maka di situ kemampuan Tuhan atau kewibawaan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, anugerah dari Tuhan akan turun dengan sendirinya. Dengan seperti itu, maka kita akan dimampukan untuk bisa mengembalakan. Tetapi di sana ditampakkan panggilan yang kedua adalah pada saat diutus untuk menjadi gembala, diutus Tuhan mewartakan untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel terlebih dahulu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di situ diungkapkan bahwa mereka harus bisa menggembalakan pewartaan, pelayanan untuk saudara-saudara yang ada di dekatnya dulu, di sekitarnya dulu. Kita juga seringkali pada saat diangkat menjadi pelayan, ya senang kalau diutus tempat yang jauh. Tapi di tempat yang jauh, pada saat diutus tempat yang jauh, tapi sebetulnya yang harus diperhatikan adalah orang-orang yang ada di sekitarnya terlebih dahulu. Umat atau misalnya jemaat lain, saudara kita lain yang ada di sekitar kita dulu. Bukan berarti kita mau mencari enaknya, oh saya mau untuk ada di tempat sana. Di sana lebih meyakinkan, lebih enak. Di sana diungkapkan bahwa sebagai gembala, sebagai pelayan tidak bisa memilih tempat. Yang ada adalah yang ada di sekitar lebih dahulu. Tunjukkan terlebih dahulu bahwa saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita sudah terlayani terlebih dahulu. Baru kalau kita masih mempunyai sisa untuk tenaga, sisa untuk pelayanan yang lain, kita baru tahap keluar. Sebetulnya ini pesan untuk kita juga. Kita pada saat kita dilayani ini, kita harus melayani orang yang ada di sekitar kita. Dengan seperti itu, maka Tuhan sebetulnya mau untuk menggerakkan dalam kawanan itu, dari yang terdekat dari kita sudah merasakan kehadiran Tuhan. Dengan kemampuan yang sudah diberikan oleh Tuhan di situ, tampak bahwa domba-domba itu sudah merasakan kehadiran Tuhan melalui bawah dari orang yang melayani itu, dari gembala itu. Justru kalau mencari hal-hal atau orang-orang yang atau domba-domba yang jauh, justru orang-orang yang ada di dekat kita menjadi sesuatu yang istilahnya, orang ini ternyata memang seorang mungkin mengembalakan, seorang pelayan, tetapi tidak ada artinya walaupun kami dekat. Mungkin itu komentar orang yang ada di sekitar orang yang hidup dengan pelayan itu atau gembala itu. Ya. Ibu bapak, saudara, sudah terkasih dalam Tuhan. Kita bisa melihat bahwa kemampuan Tuhan itu memancing kita supaya kita bisa kreatif di dalam kita mengembalakannya. Nah, kita dalam tugas pelayanan seperti itu. Dan pelayanan ini tidak hanya melulu untuk imam, untuk bruder, untuk suster, tidak, tapi juga melibatkan umat. Karena umat sendiri itu juga ada banyak yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa mengembalakan. Dengan seperti itu, kita harus bisa membuat diri kita sedemikian rupa. Karena dengan baptisan yang kita terima, kita akan diangkat menjadi nabi, raja, dan imam. Dengan seperti itu, maka kita dilibatkan semuanya untuk bisa melakukan tindakan itu dengan baik. Selamat merenungkan.